Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nanda Putri, Sri Susanti, Salsabila Amanda, Sevi Pratiwi, dan Wiwin Rahmawati akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami mengenai salah satu energi terbarukan, yaitu biomasa, khususnya konversi biomasa pada biobriket. Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Kegunaan biomasa antara lain sebagai bahan pangan, pakan ternak, bahan bangunan, dan bahan bakar. Potensi energi biomasa yang ada di Indonesia mencapai 443.000 MW dengan pemanfaatannya yang baru mencapai 1,9%. Daun kering. Sebagai negara tropis dengan populasi pohon yang cukup banyak, Indonesia tentu menghasilkan sampah dari daun yang cukup besar. Setiap hari, pepohonan akan menggugurkan daun dan membuat penumpukan sampah jika tidak dikelola. Pengelolaan limbah daun kering. Pemanfaatan limbah daun kering oleh masyarakat masih sebatas dengan dibakar. Padahal, jika dimanfaatkan secara efektif, daun kering dapat digunakan sebagai bahan pupuk, kompos, dan bahan biobriket. Selanjutnya adalah briket. Briket arang itu sendiri merupakan bahan bakar padat yang mengandung karbon dan mempunyai nilai kalori yang tinggi. Briket arang juga dapat diartikan sebagai serbuk arang yang dicampur perekat, dicetak dalam bentuk dan ukuran tertentu, kemudian dikeraskan melalui proses pengepresan dan digunakan untuk bahan bakar. Selain dari pengertian tadi, briket juga dapat diartikan sebagai bahan bakar padat yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang mempunyai bentuk tertentu dan merupakan sumber energi yang berasal dari biomasa yang biasa digunakan sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi dan energi lain yang berasal dari fosil. Briket biasanya terbuat dari tongkol jagung, daun jati, ataupun daun pohon mangga. Pada eksperimen kelompok 7, kita melakukan percobaan pembuatan biobriket atau briket arang dari daun pohon mangga. Faktor penentu biobriket yang baik. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan utama yang merupakan bahan baku adalah daun mangga kering yang sudah dibakar dan tepung tapioka. Semakin banyak daun mangga kering yang sudah dibakar, maka semakin baik kualitas briket. Yang kedua yaitu bahan perekat. Bahan perekat merekatkan partikel-partikel zat bahan baku agar menyatu atau kompak. Pada percobaan ini, bahan perekat menggunakan tepung tapioka. Selanjutnya yaitu karakteristik briket. Karakteristik briket meliputi yang pertama, bentuk briket. Berbagai contoh bentuk briket antara lain ada berbentuk bantal, sarang tawon, silinder, telur, dan lain-lain. Yang kedua ada kadar air. Kadar air merupakan kandungan air yang terdapat pada briket tersebut. Kandungan air yang tinggi menyulitkan penyalaan sehingga briket sulit terbakar. Maksimal kadar air dalam briket yaitu 5%. Yang ketiga ada kadar abu. Kadar abu tinggi meningkatkan pengotoran, keausan, dan korosi serta kerak. Yang terakhir ada kadar kalori. Kadar kalori berpengaruh pada efisiensi pembakaran briket. Contohnya, nilai bakar lebih dari 5.000 per kalori per gram. Cara membuat briket. Cara untuk membuat briket dari daun pohon mangga yaitu: yang pertama, panaskan air sampai mendidih. Lalu setelah air mendidih, masukkan ke dalam wadah. Kemudian, masukkan tepung tapioka secukupnya dan aduk hingga rata. Selanjutnya, masukkan daun kering ke tempat pembakaran yaitu toples kaleng. Lalu bakar daun kering tersebut dengan korek api. Setelah itu, pindahkan daun yang sudah dibakar ke dalam wadah lain. Lalu ambil daun kering yang belum terbakar, kemudian tumbuk daun tersebut agar hancur merata. Setelah itu, saringkan daun yang sudah terbakar itu ke wadah. Seperti inilah penampakan daun setelah disaring. Kemudian, campurkan daun kering yang sudah halus dengan campuran air dan tepung tapioka tadi.
Masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit ke abu daun yang sudah disaring dan aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya masukkan ke dalam cetakan dan keringkan briket selama 1-2 hari. Lalu buka briket tersebut dari cetakan. Setelah dijemur dan dilepas dari wadah dan briket, siap diuji coba. Selanjutnya ada kelebihan BioBriket. Berikut beberapa kelebihan dari BioBriket arang dari daun kering. Yang pertama, bahan baku melimpah. Yang kedua, murah dan ekonomis. Ketiga, tidak cepat habis. Dan yang keempat, ramah lingkungan. Di samping memiliki kelebihan, BioBriket juga memiliki kekurangan. Berikut beberapa kekurangan dari BioBriket arang dari daun kering. Yang pertama yaitu sedikit berasap. Kedua, nyala api kurang lama. Dan yang ketiga yaitu mudah pecah. Aplikasi briket masa kini. Aplikasi briket masa kini dapat ditunjukkan pada penggunaan kompor briket. Kompor briket adalah alat masak yang menggunakan bahan bakar dari briket batu bara atau campuran dari biomasa dan batu bara. Pada prinsipnya, kompor briket terdiri atas 2 jenis, yaitu yang pertama ada kompor briket portable, yaitu pada umumnya memuat briket antara 1 sampai dengan 8 kg serta dapat dipindah-pindahkan. Jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga atau rumah makan. Selanjutnya yang kedua ada kompor briket permanen, yaitu memuat lebih dari 8 kg. Briket dibuat secara permanen. Jenis ini biasanya digunakan untuk industri kecil atau menengah. Selanjutnya, persyaratan kompor briket harus memiliki yang pertama, ada ruang bakar untuk briket, yang kedua, adanya aliran udara atau oksigen, dan yang terakhir ada ruang untuk menampung abu briket yang terletak di bawah ruang bakar. Oke, bagian-bagian penting dalam membuat kompor briket yaitu yang pertama ada tempat perapian, kedua lubang samping bagian tengah dari tungku, ketiga sarangan atau tempat tumpuan yang terbuat dari besi, 4 lubang pembuangan abu, dan yang terakhir tempat tumpuan alat memasak. Oke, selain itu, kompor briket ini memiliki kelebihan antara lain aman dan ramah lingkungan. Saat digunakan, abunya tidak bertebangan dan tidak berasap, tidak meninggalkan noda hitam pada peralatan yang digunakan, tidak mengeluarkan bau menyengat atau aroma tidak sedap yang dapat mengganggu aktivitas kerja, kesehatan, maupun lingkungan. Jadi kesimpulan dari materi presentasi kami kali ini yaitu briket arang merupakan bahan bakar padat yang mengandung karbon dan mempunyai nilai kalori yang tinggi. Briket arang juga dapat diartikan sebagai serbuk arang yang dicampur perekat, dicetak dalam bentuk dan ukuran tertentu, kemudian dikeraskan melalui proses pengepresan dan digunakan untuk bahan bakar. Lalu untuk pengaplikasian dari briket arang yaitu terdapat pada kompor briket. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.